Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bertahan ramai dan ayah lah diedangkan, silakan diminum bagi yang Allah ya, nyoka diminum juga antar bu sontalai teh susu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan ta'lim kita, kajian kita, pembahasan yang lewat bicara masalah babus salatil jamaah wal imam. Syukran. Kan ya tiba dua lah ya. Pak Ibu cik dua. Jazakallah khair. Syukran. Tentang bicara masalah yang berkenaan dengan salat berjamaah dan pembahasannya dan imam. Kemarin sudah beberapa hadis yang kita uraikan, pembahasan yang lewat. Kalau ingin melihat silakan buka di YouTube-nya, YouTube Masjid Al-Mukarramah Herman Tanjung, ada di sana. Saya tadi sebelum ke sini nonton dulu, lihat dulu apa pembahasan kemarin. Jangan orang aja mencari awak mencari awak loh. Itu caranya. Mudah-mudahan jadi ilmu dan amal jariah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Lai pakai kue Ustaz? Lai. Tapi jangan makan lah nak. Kau cabanglah makan balik dah. Kemarin hadisnya sudah kita sampaikan sampai hadis yang ke-427. Ada orang yang tua sudah buta, tidak ada yang membimbing ke masjid. Kemudian bertanya kepada Rasul, apakah para nujo datang ke masjid ya Rasulullah untuk salat berjamaah? Hal tasmi'un nida bis salat? Apakah engkau mendengar panggilan salat? Naam, sami'tu ya Rasulullah. Iyo, saya dengar ya Rasul. Apa kata Rasul? Fa'ajibhu, maka wajib datang. Itu kesimpulan yang kemarin. Jadi ternyata salat berjamaah itu sangat luar biasa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang mandanga, yang belum sempat datang ke masjid, nah datanglah. Karena begitu pentingnya salat berjamaah itu. Hadis yang pertama kemarin kita sampaikan kan afdol. Salatul jamaah afdol. Itu hadis sudah populer itu. Min salatil fardhi bi 27 darajat. Ada hadis yang menyatakan 27, ada 25, ada 28. Yang populer yang terkenal itu 27. Nah, sekali awak salat subuh di siko samo jo 27 kali di rumah. Nah, sama gitu tuh. Sudah kita jelaskan kemarin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Masih ada Ustaz ya? Masya Allah. Syukran katsiran. Kita lanjutkan hadisnya, yaitunya hadis yang berkenaan masih dalam kategori babus salat wal jamaah wal imam. Hadis yang ke-428. Ani Bani Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, man sami'an nida, siapa yang mendengar panggilan untuk salat, panggilan azan untuk salat, kemudian falam ya'ti fala salatul lahu ila uzrun, kemudian dia tidak memenuhi panggilan salat itu tanpa uzur. Di sini ada ila min uzrin, tidak ada uzur. Tadanga panggilan azan nyendak tibodo tanpa ada uzur yang syar'i.
Apa saja nanti uzur itu nanti kan kita lihat. Maka apa kata Rasul dijelaskan di sini bahwa tidak ada salat baginya. Bu, boleh terang Bu? Lain. Lain tak cabang lah benar anda? Dek kue tibo kau cabang mana kau? Kita ulangi, jadi supaya tidak salah dalam pemahaman hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga Ibnu Hibban, dijelaskan di dalam hadis kitab yaitunya Bulughul Maram, hadis yang ke-428. Man sami'an nida, siapa yang mendengar panggilan untuk solat, panggilan azan untuk solat, falam ya'ti, kemudian dia tidak memenuhi panggilan itu, fala salat, maka tidak ada solat baginya, illa min uzrin, kecuali karena uzur, larangan syar'i. Uzur tu satu, kalau larangan atau uzur berjamaah itu dingin yang bersangatan, hujan lebat, banjir besar, itu yang berat-berat itu. Kemudian ada halangan yang membahayakan untuk datang ke masjid, atau ya yang meninggal, ada yang proses dalam melepas orang dalam sakarat. Kalau orang meninggal dah proses. Mungkin bapak dan malape orang dalam sakarat. Itu boleh fokus di sana. Selesai sampai selesai dulu. Kalau dia sudah zak, atau perempuan, istri, suaminya sedang sakit. Nah, kemarin kan ada tanya jawab kalau ada salah itu. Ada ibu-ibu yang bertanya itu. Jadi kalau itu larangan syar'i, maka tidak ada larangan-larangan bagi yang lain, berarti dia wajib untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah dan tidak perlu diperdebatkan. Karena dari awal sudah disampaikan ayatnya. Nyo kadang-kadang ada yang hobi, yang suko bahasa karya Arab sebagai gitu. Dadus salat jamaah itu wajib dos. Kan ada juga itu yang hobi. Hal-hal yang khilafiyah itu tidak perlu. Karena dalam Al-Quran sudah jelas, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arrakin. Kan sudah jelas itu. Kemarin sudah sampaikan itu. Perintah fi'il amar, dirikan salat, tunaikan zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di mana orang bersama rukuk? Di masjid, di musola, di rumah ibadah. Nah, jadi oleh sebab itu jangan sampai kita mencari alasan untuk tidak memenuhi panggilan jamaah, karena itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum hadis itu kan disampaikan tadi itu, orang tua buta ndak don ka memimbiang ke rumah saji, tadangah panggilan azan salat, maka fajibhu, kata Rasul, wajib datang. Urang buto, awak wadan kadang sehat, ndak lo gae do, ndak lo buto do. Tadangah panggilan azan, awak pakai ilmu basi saya. Tahu ya Pak ya? Basi pakak, basian yang saya, basi bana saya, basi engak saja. Nah, kira-kira alasan awak usah di akhirat itu. Jadi perlu introspeksi diri awak.
Ndak usah punya prinsip ambo besok ke rumah saji lah pensiun saya. Ndak usahlah punya prinsip kayak gitu. Yo kalau kita capai pensiun kau ndak lah mati duluan. Jadi Mas Haji saya gagahi kau Sarancak kau Mas Haji dibuatkan untuk sholat berjamaah. Ndak untuk langgang-langgang tuh. Itu hadis yang ke-428 menjelaskan bahwa perlunya untuk menunaikan panggilan sholat berjamaah. Ada yang kau tanya apa ibu? Boleh. Kita kan biasa tanya jawab. Kalau ibu bapak ingin mengunyah tidak ada. Tapi jangan sampai tidak fokus lah kau. Kau dah lupa dia mengunyah kau. Tadi itu nanti tu dah wala dah. Gitu. Yang tu ambo lah kau. Mantap. Tapi kau tidak ada tu buat tu ya ragu buat tu. Bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi salat berjamaah itu sangat penting sekali. Jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai diabaikan. Mari kita ramai-ramai untuk selalu istiqomah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ada, kalau tidak kita lanjutkan hadisnya. Yang tadi hadis yang menjelaskan kata Rasul dari Ibnu Abbas bahwa ternyata kalau tadangah panggilan solat untuk berjamaah maka penuhi panggilan tersebut. Jangan sampai kalau dilaksanakan solat itu di tempat lain tidak melaksanakan jamaah maka sangat rugi sekali kita. Ada juga kemarin ibu-ibu nanya di mana itu ya, lupa kita di kami Jakarta Ustaz. Tidak ada di masjid itu perempuan tuh. Kan ada juga sebagai masjid itu tidak ada tempat disediakan untuk perempuan. Tidak ada sedikit pun, tidak sebenarnya. Karena tidak ada pembatas itu, pembatas apa namanya itu. Jadi laki-laki aja semuanya. Baca dulu Ustaz. Oh ingin aja jamaah. Maka kalau memang kondisi seperti itu di rumah, tapi jamaah ada anak perempuan, ada ibu, ada siapa yang perempuan. Jamaah itu kan jamaah kan lebih dari satu. Berdua saja kan lah boleh jamaah itu. Jamaahnya kejar. Karena bahasanya tadi afdol. Kalau ibu seorang-seorang saya sholat di rumah, awak di rumah itu ada barang pek balimo, rugi. Umuh pendek, amal seketik loh, banyak tuh, rugi awak tuh. Makanya Allah siapkan umuh pendek, umai akhir zaman, tapi nilai kualitas amal tuh panjang, banyak. Nah itu. Contoh. Salat jamaah berapa tadi? 27 Oke. 27 dikali 30 Sebulan. Berapa? 800. Oke, 800 10 dikali 2 balik setahun. Itu teorinya tuh loh. Jadi supaya tahu bagaimana nilai jamaah itu 9.720 dikali 10 atau dikali 2 leh kali berapa? Anggaplah 10 tahun semua Wak. 10 tahun saya Wak jamaah. Nah, berarti 27 kali 10 tahun. Nah, itu. Lebih nilainya daripada umur umat terdahulu. Nah, begitu rahasia Allah. Akan rugi Wak kalau itu yang kita sia-siakan. Rugi sangat ya Wak. Makanya kejar. Apa contoh yang lain?
berinfak. 1 kita berikan, dibalas oleh Allah 700. Mathalu, perumpamaan, mathalul ladzina yunfiku, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah, bagaikan dia menanam 1 butir, tumbuh 7 tangkai, dalam 1 tangkai itu berbuah 100. Tanam si berbuah 700. 1 ditanam dibalas oleh Allah 700. Itu baru 1. Nah, kok berapa banyak orang tadi itu? Enggak tanggung tuh. Makanya jangan segan-segan untuk berbuat kebaikan itu. Iya baradus tuh. Luar biasa. Diminum, kita makan, kita minum, menjadi darah dan daging. Kita sholat, kita ibadah. Luar biasa. Jadi ibu-ibu kalau belum ada di sini, buatlah program. Contohnya kan hari Jumat. Mudah-mudahan sudah ada ya. Hari Jumat, antarkan makanan kepada bapak-bapak yang sholat Jumat di sini. Apa kayak terserah. Untuk sholat Jumat di sini. Ya anak-anak, bapak-bapak, pemuda, siapa saja. Lalu siapkan kopi di situ. Stay kan. Gitu. Kan itu adalah kebaikan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, mari bagaimana kita tetap menjaga yang namanya jamaah tersebut, agar kita tetap mendapat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang selanjutnya dijelaskan, hadis yang ke-429 bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ternyata salat berjamaah itu, bahkan ini kesimpulan hadis karena hadisnya sangat panjang, kita bacakan saja. Idza huwa, apabila seseorang itu telah selesai melaksanakan sholat, dia sholat sendirian, tidak tahu dia orang berjamaah. Ini ada kondisi nanti itu. Tahu-tahu pergi ke rumah saji, ada orang berjamaah, sholat berjamaah, maka dia boleh mengikuti sholat berjamaah tadi itu. Nanti sholat yang dilakukannya itu berubah status menjadi sholat sunnah. Ini kesimpulan hadisnya. Ketemu dengan orang yang sedang sholat berjamaah, boleh sholat untuk mengikuti orang yang berjamaah itu. Contohnya, Abu mati, orang sekeliling lazan, tapi awak lu lah. Ya mungkin apalah gitu kan, yang saya tidak ada yang misalnya. Tahu awak datang ke masjid, awak tiba di masjid. Atau awak salat di rumah tadi, tahu ada kegiatan melewati masjid itu, nampak orang salat berjamaah, maka boleh kita singgah dan melaksanakan salat mengikuti imam tersebut. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban. Hadisnya sahihain, sahih, termasuk Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi boleh mengulangi sholat apabila kita melaksanakan sholat sendirian, tak kala kita ketemu dengan sholat berjamaah. Nah, itu kesimpulan hadis yang ke-429 dijelaskan. Nah, begitu pentingnya disyariatkan untuk mengejar dan mencari jamaah itu. Karena nilainya sangat luar biasa, bacaannya pun sangat luar biasa. Kalau awak kadang bacaan awak kan kul kakul zah, na toina kul kul, tumakninah kadang kurang sempurna. Tapi kalau dengan imam bacanya luar biasa, terpelihara, tumakninahnya tinggi. Nah, begitu. Dan jamaah itu adalah selalu mendapat prioritas utama dalam pelaksanaan ibadah. Bahkan sampai dalam kondisi darurat,
Contohnya perperangan sekalipun, itu jamaah tetap ditegakkan. Misalnya Bapak Ibu, sampai ke handphone Bapak Ibu, yang video-video di mana? Palestina itu, tetap dia sholat jamaah, dipeliharanya, tetap dia dengan Al-Quran, dipeliharanya. Karena itu adalah sangat luar biasa. Dalam perang itu malahan buat 2 saf, 1 saf siaga dan 1 saf sholat. Nah, gitu. Itu darurat itu. Sangat dianjurkan juga. Apalagi kondisi aman, tidak ada masalah gitu. Ada Bu, nangka ditanya sambil mengunyah-ngunyah, kenapa ada? Abi goreng Ibu, berhenti nih. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata tentang salat berjamaah ini, apalagi kalau di kita adalah di tempat di lingkungan yang aman di komplek, tidak ada gangguan-gangguan, maka itu sangat perlu sekali kita jaga dan jangan sampai kita tinggalkan. Dalam perjalanan pun kita disyariatkan untuk berjamaah. Kalau tak banyak, tidak lah. Pokok berdua jamaah juga. Jamaah itu yang kejar, yang dicari, yang afdolnya itu. Bisawain wa isrina itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian teknis dalam berjamaah itu, ini kadang-kadang ada juga kalau ada memang talambe awak sholat berjamaah, tidak usah berlari, jalan biasa saja, jalan. Berlari itu nanti ada resikonya jatuh, tata ruang kaki, setidaknya sasangok, wak. Apalagi kalau ada gejala penyakit asma. Itulah sembayangan dengan baik kawan kita. Itulah bayar tu. Itulah marang-marang seorang saya. Jalan biasa saja. Innama ju'ilal imam. Apabila seseorang melaksanakan sholat berjamaah dan imam itu adalah untuk diikuti, maka faiza kabara fakabbiru. Kalau imam itu takbir, kamu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Dan jalan walamu manalo. Kalau lah sampai di bar imam tu takbir awak lai. Kau dak mohon maaf yang lainnya. Kadang 3 kali, 4 kali okey. Berulang-ulang itu kepanjang saya. Seolah-olah awak khusyuk benar. Atau kisah kawan lain, ya kos. Itu. Ndak risiko ndak dodo. Apalagi kalau Allah. Membaca bacaan salat jangan mengganggu orang loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Tanya kawan. Ini penganak kawan kok kawaknya dia. Ndak contoh, Bu, contoh. Contoh. Biasa saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan terlalu jauh jaraknya. Sami'allahu, selesaikan pekerjaan imam. Jadi, maka di sini faiza kabbara fakabbiru. Apabila imam itu takbir, kamu takbir. Nah, gitu. Kemudian wa iza raka'a farka', apabila imam itu ruku, kamu ruku. Oh, Al-Fatihah belum selesai dok, biarlah, kan ada imam. Itu gunanya imam. Imam gunanya untuk Bu, ikuti. Nah, itu caranya. Oh, kadang-kadang ego lagi jemaah kan. Masalah saya dulu. Orang tiba di bawah kita agak dulu. Oh, gitu. Contoh. Aduhnya tuh. Nah, orang tiba di atas, nyusujui itu baru. Ya. Wa iza raka'a farka'. Apabila imam ruku. Dan juga bacaan-bacaan yang lainnya.
Wa idza qala sami'allahu liman hamida, maka jamaah Rabbana walakal hamd. Nah gitu. Sami'allahu liman hamida Rabbana walakal hamd. Kan tidak bisa itu. Wa idza sajada fasjud. Apabila imam sujud, sujud. Sudah tidak sudah, selesai tidak selesai, ikut imam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kalau kita sholat berjamaah ada ketinggalan dalam sholat itu, maka jemput bara yang tinggal. 1 rakaat, maka tak kala imam salam, maka kita berdiri. Kejar 1 rakaat. Mana batasannya? Ijma para ulama batasannya ruku itu, rakaat itu ruku. Kalau selagi dapat ruku, belum i'tidal imam, sami Allah, belum itu masih ruku, itu kita takbir. Awak datang takbiratul ihram dulu. Nyado ndak pakai takbir langsung saja ruku. Ndak sah salatnya. Karena takbiratul ula itu menentukan bagian dari rukun salat. Allahu akbar, ruku. Nah gitu. Berarti itu dapat. Tapi kalau sami Allahu liman hamidah kita datang tak lagi. Karena imam, bukan jamaah. Nah, ingat tuh. Karena imam. Jadi imam itu yang diikuti. Kalau sudah bangkit imam dari ruku, walaupun jamaahnya masih ada yang ruku, maka itu tidak dihitung lagi. Jadi batasan rakaat itu, ruku itu adalah ruku. Batasan rakaat itu dihitung 1 rakaat. Kalau tidak, berarti tambah nanti berapa yang tertinggal. Apalagi kalau sedang sujud dan duduk, nah, itu sudah jauh tinggalnya itu. Kemudian juga termasuk kadang-kadang kurang pemahaman di dalam sholat berjamaah itu. Imam sedang sujud, jemaah sedang sujud, awak tibo tagak saja sampai imam tagak. Nah, itu begitu. Setiap gerakan yang ada di dalam sholat itu punya nilai. Jadi tinggal takbiratul ula langsung sujud. Atau kalau sedang duduk langsung duduk. Jangan ditunggu tagak. Pertama, kurang nanti dalam gerakan nilai ibadah kita. Yang ketiga, mungkin kita kurang berilmu. Nah, gitu. Karena setiap gerakan itu punya nilai. Jadi takbiratul ula langsung sujud kalau sedang sujud. Takbiratul ihram langsung duduk kalau sedang duduk. Tidak usah tunggu tagak. Tunggu tagak bara gerakan yang hilang, berapa bacaan yang hilang. Nah, gitu. Itu namanya ibadah dengan ilmu. Karena ilmu, ibadah kalau tidak dengan ilmu ditolak. Nah, gitu. Ada yang diragu, Bapak Ibu boleh? Ya nek, kasih nenek kita dulu. Sujud sahwi. Kapan dikerjakan? Apa penyebab dikerjakan sujud sahwi? Oh ya. 1, sujud sahwi itu dikerjakan sebelum salam, akhir sholat. 2, karena tinggal rukun, atau lupa dalam bilangan 3 ampe awal salam maghrib 32 ambil bilangan terkecil walaupun 3, walaupun sudah 3 tapi 32 ambil, tapi janganlah mau mana enggak 32 itu itulah mau mana teman. Itu namanya ditangkap ragu namanya itu. Kalau orang ditangkap ragu kok bayo kok. Nah, di 3 2 ambil bilangan terkecil, berarti tambah 1 lagi. Kan lampih sebenarnya tuh. Nah, gitu. Nanti sebelum salam
Sujud. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Biasanya di masjid-masjid ada itu. Enggak, ini sujud saya ada ini. Ya, biasanya ini di masjid-masjid biasanya ada ditulis itu. Ada membaca 1 kali boleh, ada baca 3 kali boleh. Tapi sujudnya sama, biasa seperti sholat. 2 kali. Ya. Karena itu karena kelupaan. Karena Allah lah yang tidak lupa dan tidak tidur. Namun tidur. Allah tidak pelupa, Allah tidak tidur. Kita memang sering lupa dan acok tidur. Kadang Ustaz sedang ngaji tidur aja. Di siko ada tempat lain. Di tempat lain, siko ada. Siko nyalang sadolah. Apalagi lah makan goreng lah kan. Gitu. Ya Bu ya. Oke Bu. Jadi sebelum salam. Ya. Ya, baru salam seperti biasa. Bacanya itu yang tadi itu. Kalau apa nanti printkan aja Ustaz, tempel di sini. Kadang-kadang jemaah kita banyak yang udah tua-tua, udah lupa, karena tempel di depan itu. Tapi risikonya bukan membaca oleh salat buka. Subhanallah itu. Ya. Oke. Ustaz, jangan bayar ada. Ustaz pertanyaannya. Yang lagi ketiga pertanyaan. Ya. Banyak lah. Yang pertanyaan pertama ya. Yang tentang sholat yang kalau misalnya nggak ada uzur tidak ada sholat baginya. Ya. Jadi kalau misalnya tadi kan ala sholat ya. Ya. Ala sholat surang tadi contohnya lampu mati. Atau misalnya jamaah lah sudah. Ya. Lah sudah waktu itu jam 2 ke masjid sholat zuhur surang. Ya. Rupanya waktu lah selesai sholat tiba rombongan jamaah, tiba rombongan, misalnya ada orang jalan-jalan, tiba rombongan ke masjid itu orang tuh salat zuhur berjamaah. Ya. Jadi tadi kata Buya tadi boleh mengikuti jamaah itu. Ya. Jadi situ hukumnya karena boleh, apakah salat seorang tadi itu menjadi uzur? Sudah. Pertanyaan pertama. 1. Itu pertanyaan kedua ya. Apakah waktu salat itu misalnya orang tuh tiba jamaah, apakah waktu kita sedang salat seorang tuh membatalkan sholat atau kita selesaikan sholat sendiri itu baru mengikuti jamaah itu ya? Oh gitu. Terus? Itu pertanyaan ketiga ya. Kalau misalnya yang tentang rukuk tadi yang mengikuti gerakan imam. Ya. Kalau misalnya imam rukuk itu kita tiba ke masjid takbiratul ihram. Kadang kan di beberapa masjid ya imam kok tidak dulu baru baca sami Allahu liman hamidah waktu lah tiba tagak tuh. Iya. Jadi imam tuh tagak dulu baru sami Allahu liman hamidah. Waktu kita karukuk imam tagak kita sampai karukuk imam baru baca sami Allahu liman hamidah. Jadi itu hukumnya masbuk atau enggak ya? Begitu. Baik. Ini terang aku. Baik, itu mana lah itu. Baik, masih dalam tentang jamaah. Ini di rumah jarang bertanya. Maka dalam pengajian dia bertanya. Dalam menyikapi gugurnya sholat berjamaah itu, yang hadis tadi itu adalah hadis anjuran tentang masalah berjamaah begitu pentingnya. Maka jangan sampai ditinggalkan. Kalau memang ada uzur, uzur tadi sudah disampaikan, maka itu ada nanti kondisi-kondisi yang membolehkannya. Karena dalam ilmu fikih uzur tersebut nanti kan membolehkan untuk meninggalkan sesuatu itu. Itu tentang masalah uzur berjamaah tadi itu. Kemudian dalam pelaksanaan sholat berjamaah, apabila kalau di sini bahasanya hadisnya faiza kabbara fakabbiru, apabila imam takbir maka kamu takbir, apabila imam ruku wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku maka kamu ruku. Allahu akbar. Dan seorang imam, nanti ada pembahasan imam juga harus jelas tuh. Seorang imam jangan terlalu jauh jarak antara ucapan dengan perbuatan. Allahu akbar.
Sami Allahu liman hamidah. Kadang-kadang kan lah tibo dia baru sami Allahu liman hamidah. Makanya perlu imam itu harus banyak kita juga membaca tentang masalah ilmu fikih dan ilmu hadis. Allahu Akbar. Ya kadang-kadang ada seperti itu tuh. Nah akhirnya maka banyak terjadi kadang-kadang hal-hal yang sifatnya di dalam jamaah itu kurang pas. Tapi bahasanya di sini apabila imam ruku, kamu ruku. Apabila imam takbir, kamu takbir. Takbir itu tentu ucapan. Allahu Akbar. Dia ada namanya dalam sholat itu rukun qalbi, ada rukun fi'li, perbuatan. Nah, di perbuatan kita itu bagaimana jangan terlalu berjarak dengan ucapan qauli. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nah, gitu. Dan di dalam sholat sebaiknya pakai bacaan muratal, jangan bacaan tilawah. Allahu Akbar. Terlalu panjang. Apalagi baca ayat. Walaupun kita qori. Nah, gitu. Itu kode etik di dalam. Bahkan Rasul menyampaikan idza amma ahadakumun nas, apabila kamu mengimami di antara manusia, falyukhaffif, maka segerakanlah. Segerakan itu artinya jangan terlalu lama dan jangan terlalu panjang. Walaupun kita hafiz Quran, kecuali kalau sholat yang sudah disepakati. Sholat yang sudah disepakati itu subuh, Jumat, pagi itu sholat apa namanya itu? Itu sujud tilawah itu. Itu kalau sepakai itu satu surat itu harus khatam, harus clear. Nah, terus sepakai itu boleh. Tapi kalau tidak, maka itu salah satu gunanya imam sebelum memimpin sholat mencari ke belakang, tahu kondisi dan situasi jamaah. Ada orang gaib, ada anak-anak, ada yang sakit-sakitan, ada yang macam-macam lah kondisi-kondisi itu. Nah, itu namanya ilmu psikologi, namanya itu psikologi, mengetahui kondisi jamaah. Nah, kalau kamu mengimami di antara manusia, falyukhaffif, segerakan. Segerakan itu artinya jangan terlalu lama. Apabila kita sholat sendirian, falyutawil masya, itu sambungan hadisnya itu. Nah, silakan sepanjang yang kita mau. Jadi sholat berjamaah itu juga perlu kita bagaimana melihat situasi dan kondisi jamaah kita. Kemudian kalau seandainya memang kita ada uzur tadi, lampu mati contohnya gitu kan, tahu-tahu kita sudah sholat sendirian. Setelah itu ketemu dengan jamaah, maka boleh uzur tadi itu nanti akan batal karena ada jamaah yang sedang ditunaikan. Karena mencari melaksanakan jamaah yang dilaksanakan ini, apalagi kalau banyak jamaahnya. Karena semakin banyak jumlah jamaah itu, nilai dan bobotnya jauh semakin hebat. Nah, gitu. Jadi boleh, karena uzur tadi itu kan ketidaktahuan, atau mungkin karena lampu mati, ataupun karena yang lain. Tentu ketemu dengan jamaah, maka boleh. Yang tadi itu nanti akan batal uzurnya, berubah dia, nanti kita laksanakan sholat berjamaah ikut bersama jamaah yang ada tadi itu, atau mungkin ada acara-acara apalah orang di sana gitu kan. Yang lain masih ada? Ntar lagi orang wazan. Itu tentang masalah yang berkenaan dengan hadis yang yaitunya 429 dan 430. Apabila imam ruku, kamu ruku. Apabila imam sujud, kamu sujud.
Apabila imam i'tidal, ucapkan Rabbana walakal hamd. Dan juga teknisnya tadi sudah bagaimana pelaksanaan sholat. Yang penting kita tetap menjaga sholat berjamaah. Tidak bisa di masjid Mukarramah kodok di mahwak beradu. Mungkin dalam mahwak di pasar, atau mungkin ada kegiatan arisan di tempat kawan, tadanga soro panggilan sholat berjamaah, datangi. Nah gitu. Kalau jauh mungkin dari masjid, dari rumah ibadah, ibu-ibu mungkin mana tahu ada arisan kegiatan apalah gitu kan, sholat berjamaah kan banyak, anggota arisan itu banyak tuh. Nah gitu. Yang penting jamaahnya itu, karena fokus di sini pembahasannya adalah babus sholatul jamaah wal imam. Oke, yang lain kita menunggu panggilan azan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ini juga sudah disampaikan tadi hadis yang ke-433 sekalian itu. Jangan panjang dalam membawakan jamaah kalau kita sebagai imam. Sudah terbawa hadisnya itu. Ini hadis yang dijelaskan, hadis yang ke-433. Supaya imam juga memahami kondisi dan situasi jamaah. Nah, gitu. Apalagi kalau bacaan awak masih lemak PA loh, panjang loh. Kalau enak bacaan masih lumayan lah. Kecuali disepakati ya. Kayak tarawehan kalau sepakat awak siko sajus semalam boleh, tidak apa-apa. Siapa yang tidak talok sajus tagak tak semalam, ya boleh cari tempat lain. Bisa, tidak masalah. Di pondok-pondok kayak gitu tuh. Ada itu. Sering. Atau tempat-tempat yang lain, di Baitur Rahmah kan kayak gitu tuh. Sajus, 2 juz semalam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata sangat luar biasa berbicara tentang masalah salat berjamaah ini. Kita digiring, dibimbing, diajak, dibawa untuk selalu punya nilai-nilai amal ibadah yang lebih selalu. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu, orang tua kami yang berada di sini, kalau tak ada suara azan untuk sholat berjamaah, maka tinggalkanlah yang lain dulu. Oh, kadai tinggalkan kadai itu dulu, tutui. Kalau enggak dicucu dulu udah siang. Nampak awak kejar yang jamaah itu dulu. Dan awak membimbing juga kepada anak-anak awak, generasi-generasi awak, sampaian. Jangan awak saja. Kalau Bapak Ibu sudah hobi, udah biasa, udah senang berjamaah, anak-anak awak. Udah zan ya, anak-anak kita. Itu gunanya agama itu saling mengingatkan kita untuk selalu dalam kondisi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kepada hadis yang ke-430. Terakhir, titip pesan Bapak Ibu, tetap doakan saudara kita yang berada di Palestina, karena beliau-beliau itu adalah berjuang sebagai benteng Islam. Ingat itu, korban anak, korban istri, korban dirinya, harta bendanya bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk Islam. Setidaknya wadoan, alhamdulillah. Lain nampak ada buat tadi situ tuh kas untuk Palestina, sumbangan untuk Palestina. Alhamdulillah. Teruskan, doakan dan berikan sumbangan terus. Kemudian himbauan dari MUI, yaitunya jangan beli lagi produk-produk Yahudi. Itu kita sampaikan itu, jangan beli. Yang sudah ada pakai saja. Yang sudah ada habiskan. Tapi yang akan datang tidak usah beli lagi. Kalau perlu beli, karena perlu dewa, handphone perlu dewa, pakai gitu kan. Kan tidak perlu dakwah itu doh. Tapi manfaatkan untuk dakwah dan kebaikan. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Allahumma minkum ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا نبي السلام عليك يا